Selamat malam Bapak Ibu, para sobat dan hanetolan sekalian. Pada malam hari ini kita akan melihat satu tema yang unik sekali, yang berkenaan dengan persoalan besar di dunia ini. Apakah Israel masih umat pilihan? Apakah Israel masih umat pilihan Allah? Nah, kita akan menelaah dari pesan teologis kitab Roma. Kitab Roma sering disebut sebagai katedral doktrin Kristen. Di dalam kitab Roma kita bisa belajar banyak sekali tentang iman Kristen dan terutama tentang keselamatan. Digambarkan dalam kitab Roma bahwa umat manusia di dunia ini dengan tingkah laku perbuatannya semuanya telah melanggar kebenaran. Oleh karena itu, mereka hidup berada di dalam kungkungan dosa. Mereka tak berdaya untuk keluar dari itu. Maka berita Injil disampaikan dan diterima dengan iman yang adalah kemurahan dari Allah, itu yang akan membawa mereka terbebas dari kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa. Nah, dalam pembicaraan yang masih berkaitan dengan keselamatan ini, doktrin keselamatan, maka Rasul Paulus mengangkat kisah dari orang-orang Yahudi. Secara khusus, hal ini dicatat di dalam pasal 9, 10, 11. 3 pasal dalam kitab Roma, dia mengangkat contoh dari orang-orang Yahudi untuk membahas tentang keselamatan. Israel menjadi satu contoh. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi kita tahu juga bahwa sebagian dari orang Israel itu tegar tengkuk. Mereka sangat bersandar pada pilihan itu. Dan mereka sangat bangga akan segala kehidupan tradisi yang telah diberikan Allah pada mereka. Terutama yaitu mereka sangat bangga atas sunat dan hukum Taurat. Bagi mereka ini yang paling penting. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi punya sunat dan punya hukum Taurat. Ini jaminan bagi mereka. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebergantungan mereka pada hukum Taurat maupun pada sunat itu pada dasarnya mencerminkan bahwa mereka bersandar pada perbuatan-perbuatan mereka. Dan dari itu terlihat bahwa mereka telah gagal menjadi umat pilihan Allah. Mereka tidak hidup sebagaimana sepatutnya umat pilihan Allah harus hidup. Lalu Rasul Paulus melanjutkan, dari pohon anggur ini sebagian ranting-rantingnya dipatahkan, lalu dari bangsa-bangsa lain dicangkokkan ke dalam pokok anggur ini, maka bangsa-bangsa lain beroleh bagian juga di dalam Israel. Yaitu apa? Sama prinsipnya dengan Israel, pada dasarnya adalah pilihan. Pilihan dari Allah. Oleh karena Injil, oleh karena Kristus, dan itu semua dasarkan pada kemurahan, kasih karunia Allah. Sebagaimana memilih orang Israel, demikian juga memilih dari bangsa-bangsa non-Israel menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pokok-pokok ranting-ranting yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hanetolan sekalian, dari sini Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa orang Israel pun bukanlah karena sunat dan Taurat itu yang menyelamatkan mereka. Tetapi jauh sebelum itu, umat Israel sudah dipilih Allah karena kemurahan Allah, hak prerogatif dari Allah yang memilih mereka. Demikian halnya dengan orang-orang percaya dari bangsa-bangsa non-Yahudi sampai dengan kita masa kini. Bukan bersandar pada tradisi, perbuatan, pahala, amal baik kita, tapi karena kemurahan Allah, karena iman, karena Injil, karena Kristus, kita dipilih dan kita dicangkokkan untuk berbagian juga
di dalam kemurahan Allah itu. Nah, oleh karena itu, balik lagi kepada tema yang mau kita bahas. Apakah orang-orang Israel masih umat pilihan Allah? Rasul Paulus menjelaskan bahwa jelas, walaupun sebagian dari mereka gugur dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mati di tengah jalan, secara umum, secara bangsa, Israel adalah tetap umat pilihan Allah. Namun pribadi demi pribadi dari orang-orang itu, mereka tidaklah sepatutnya bersandar pada sunat maupun bersandar pada hukum Taurat. Tapi mereka hendaknya bukan bersandar pada perbuatan, melainkan pada iman. Kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang mengampuni mereka, yang memimpin menuntun hidup mereka, dan biar mereka tetap bersandar pada Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang percaya, orang-orang pilihan pada masa kini. Jangan bersandar, jangan bangga akan pilihanmu. Jangan bangga akan engkau dipilih oleh Tuhan. Jangan bangga akan Injil itu. Jangan bangga, tapi karena kemurahan Allah dalam Injil, dalam Kristus, dan melalui iman, sehingga engkau menjadi umat pilihan Allah. Engkau beroleh pengampunan, engkau dibebaskan dari dosa, dan biarlah setelah itu engkau hidup sebagai anak-anak terang. Orang-orang yang patut menjalani hidupnya sebagai orang-orang yang telah terbebas dari dosa. Dan itu nanti digambarkan dalam pasal 12, 13, 14, 15, 16. Bagian-bagian terakhir dari kitab Roma. Pasal 12 sampai 16. Bagaimana seharusnya orang-orang umat pilihan itu hidup, menjalani kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handetolan, persoalan di kalangan orang Kristen adalah sering kali kita terjebak di dalam cara berpikir yang ditegaskan dalam perjanjian lama. Barang siapa memberkati orang Israel akan diberkati. Barang siapa mengutuki orang Israel akan dikutuki. Kita terjebak dalam cara berpikir itu. Sehingga apapun perbuatan dan tingkah laku negara Israel sekarang, semuanya kita dukung. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang berbahaya. Sama halnya dengan beberapa negara di barat yang mati-matian mendukung segala tindak tanduk, perbuatan, dan tindakan dari bangsa Israel, umat Israel, negara Israel. Mau aneksasi, mau penyerangan ke sana ke sini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak sepatutnya kita berpikir demikian. Karena negara Israel zaman sekarang, demikian juga bangsa Israel pada zaman dahulu, di dalam hidup mereka ada kebijakan-kebijakan, ada politik-politik, ada kelicikan-kelicikan, dan banyak pertimbangan sana-sini. Tidak seharusnya kita harus menyetujui semua tingkah laku, perbuatan, keputusan mereka. Tapi satu hal pasti bahwa umat Israel masihlah tetap pilihan Allah, umat pilihan Allah. Tapi perbuatan, tingkah laku, kebijakan, keputusan mereka tidak mesti kita dukung mati-matian. Tidak mesti kita dukung selalu. Biarlah kita mencamkan hal ini supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang naif. Rasul Paulus hendak supaya kita belajar dari umat pilihan Allah Israel. Sebagian dari mereka telah gagal, gugur di tengah jalan dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Mereka berguguran di tengah jalan, dan sebagian sampai ke Kanaan. Nah, biarlah kita belajar dari hal ini, biar kita tidak bersandar pada perbuatan, amal, pahala, melainkan bersandar pada iman di dalam Kristus, karena pilihan Allah, karena kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handetolan, kita mencamkan pesan teologis dari kitab Roma yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Selamat malam.